Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi yang merupakan kabar gembira, kabar bahagia, kabar sukacita untuk Bapak Ibu honorer, di mana di tengah isu penghapusan ini, maka ada strategis yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam hal menyelamatkan Bapak Ibu honorer setanah air. Nah, di sini informasinya Bapak Ibu dicatat satu hal, yaitu apakah honorer dihapus? Ini adalah satu pertanyaan. Namun di balik itu, ada kado istimewa Presiden Jokowi kepada seluruh honorer direalisasikan tahun ini. Artinya, apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu honorer dari pemerintah, maka akan terrealisasi pada tahun ini, yaitu dalam bentuk pengangkatan yang memang pengakuan pemerintah melalui Menpan RB, jasa, kontribusi, dan pengabdian honorer wajib diapresiasi. Nah, kemungkinan itulah kado istimewa yang akan diberikan oleh Presiden kepada honorer. Untuk mengetahui kira-kira apa yang disampaikan oleh pemerintah kepada seluruh Bapak Ibu honorer, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Semua honorer bakal dihapus? Ini pertanyaan Bapak Ibu ya. Lalu dibanding penghapusan, kado Jokowi untuk non-ASN di tahun 2023 bikin full senyum. Nah, artinya bukan penghapusan pemecatan PHK dan perumahan, tetapi penghapusan dimaksud adalah honorer akan bahagia karena diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, di sini informasi yang dimuat Bapak Ibu bahwa nasib honorer di tahun 2023 banyak dipertanyakan oleh kalangan honorer non-ASN, demikian juga dengan masyarakat ataupun publik. Apakah benar akan dihapus ataukah sepenuhnya diangkat jadi aparatur sipil negara melalui calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau melalui ASN, CPNS, dan P3K? Tentunya ini adalah satu hal yang harus kita tahu kira-kira apa solusinya. Mengenai hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan untuk mencari jalan tengah dari permasalahan pegawai honorer ini. Artinya, Presiden Jokowi mengamanahkan win-win solution dalam menyelesaikan permasalahan honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, untuk informasi selanjutnya Bapak Ibu, ada informasi tentang pengangkatan honor menjadi CPNS. Di sini dicatat bahwa pernyataan atau kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas bahwa prinsip dalam menentukan nasib karir para honorer sudah ditentukan. Hanya formulanya saja yang masih dibahas dengan para pemangku kepentingan lainnya. Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB pun mengaku telah menyiapkan solusi konkret terkait formula penanganan tenaga honorer. Menteri Anas menegaskan solusi ini harus diumumkan sebelum tanggal 28 November 2023. Hal itu telah sesuai dengan pasal 99 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Ini tentang manajemen P3K. Peraturan pemerintah ini memandatkan soal penghapusan tenaga honorer baik di instansi pemerintah pusat maupun di instansi pemerintah daerah. Menteri Anas dengan tegas mengatakan bahwa dalam hal ini pemerintah terkait akan memastikan penyelesaian honorer akan dilakukan dengan 4 prinsip yang terdiri dari tidak ada PHK massal, kemudian tidak menambah anggaran pemerintah, tidak menurunkan pendapatan honorer, dan tetap dalam koridor Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Artinya wajib sesuai dengan regulasi yang ada. Dia menambahkan bahwa prinsip di atas lahir dari hasil koordinasi bersama dengan organisasi pemerintah daerah,
guna mencari jalan tengah dalam penanganan tenaga honorer. Koordinasi dan konsultasi itu telah dilakukan mulai dari DPR RI, DPD RI, APKASI, APPSI, APEKSI, serta perwakilan tenaga honorer non-ASN, kemudian para akademisi dan berbagai pihak lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan terkait dengan jalan tengah atau solusi terbaik penanganan honorer tahun 2023 tahun ini. Sebelumnya juga, Menteri Pendagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas, sempat mengatakan bahwa sebenarnya sejak 2018, sisa tenaga honorer hanya sekitar 444.687 orang. Jadi itulah awalnya ya, honorer yang tergolong atau yang tercover kategori 2. 444.687 orang. Mereka disebut sebagai tenaga honorer kategori 2 atau THK 2. Jumlah itulah yang semestinya dituntaskan penataannya karena sejak dari 2018 semua instansi pemerintah dilarang lagi merekrut honorer non-ASN. Pertanyaan, apakah hanya itu saja? Ingat bahwa info terkini terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara secara resmi telah dinyatakan oleh pemerintah melalui Menpan RB bahwa semua honorer, baik honorer kategori 2 maupun non-kategori, diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ini, tepatnya diupayakan sebelum 28 November 2023 tahun ini. Waktunya semakin dekat Bapak Ibu, ini sudah menginjakkan kaki pada bulan Mei, berarti tinggal beberapa bulan lagi ke depan. Antara lain bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti dalam jangka waktu kurang lebih 5 bulan lagi, ini pemerintah selalu berupaya untuk menuntaskan persoalan terkait dengan honorer. Namun karena berbagai dinamika yang ada dan kebutuhan pelayanan, maka pemerintah daerah melakukan pengangkatan tenaga non-aparatur sipil negara. Berdasarkan penataan dan validasi data jumlah tenaga non-ASN yang terbaru, hingga saat ini total honorer mencapai 2,3 juta sekian. Itulah jumlah honorer yang ada di dalam database BKN, yaitu 2,3 juta sekian. Yang mana semua honorer ini adalah telah dinyatakan secara resmi bahwa sesuai dengan verifikasi dan validasi BKN dengan disertai dengan SPTJM. Namun dari jumlah itu hanya total 1,8 juta honorer yang diiringi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Ini adalah data per 2022 yaitu Oktober ya. Hanya 1,8 juta. Tetapi dengan dibukanya kembali pendataan honor non-ASN per 15 sampai 31 Maret 2023, maka banyak dan bertambah jumlah ini dari 1,8 juta menjadi hampir 2,3 juta sekian. Sebagaimana informasi terakhir dinyatakan bahwa dari 600 instansi pemerintah daerah, baik pusat maupun daerah yang telah mendata honorernya, tinggal 5 instansi lagi yang belum menyertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Semula 600 instansi, kemudian 120 diantaranya belum menyertakan SPTJM, lalu pendataan ulang 15 sampai 31 Maret, dari 120 tinggal 5 instansi lagi yang belum disertakan SPTJM. Demikian informasinya. Jadi selamat buat Bapak Ibu honorer yang telah memenuhi syarat yang memiliki data dasar di database BKN. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.